Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Rahmawati dengan NIM 43040210142 dari kelas 5A. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang psikologi eksistensial Rolomai. Video ini digunakan untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester matkul psikologi kepribadian 2. Sebelum masuk ke psikologi eksistensial, kita mengenal terlebih dahulu tentang Rolomai. Rolomai lahir di Ada, Ohio, Amerika Serikat 21 April 1909. Putra dari L. Tittle dan Mate Bungtomai. Rolomai lahir dari lingkungan yang tidak mengenal pendidikan, sehingga tidak dapat mendukung dalam intelijensi. Pada masa anak-anak, Mai merasa kesepian dan berusaha menghindar percekcokan keluarga dengan bermain di tepi sungai. Mai berkata bahwa dia belajar lebih banyak dari sungai itu, bukan dari sekolah di Marin City. Mai mengikuti kuliah di Michigan State City dengan mata kuliah pokok bahasa Inggris dan tambahan kesastraan Yunani dan sejarah. Pada tahun 1983, Mai bergelar master di bidang teologi. Dan Mai pernah mendapatkan penghargaan American Psychological Association Award for his contribution to the science and profession of clinical psychology. Selanjutnya, tentang definisi psikologi eksistensial. Konsep eksistensi dapat diartikan sebagai sebuah proses untuk memunculkan atau proses untuk menjadi. Kata eksistensi sudah tidak asing bagi kaum awam. Contoh, Nadia eksis di dunia perfilman. Jadi eksis itu sebagai sebuah pencapaian. Maka manusia mendapatkan kebebasan untuk bertindak dan bertanggung jawab atas tindakannya. Sebab itu, dalam teori Rolomai, manusia mencari arti kehidupan mereka. Siapa saya? Apakah hidup layak untuk dijalani? Selanjutnya, kita masuk ke konsep dasar. Di dalam konsep dasar terdapat dua, yaitu being in the world and non-being. Pertama, being in the world. Manusia hadir dan menempatkan diri, mengalami dirinya sebagai subjek yang sadar, aktif, dan berproses. Being in the world terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, midwell, manusia dengan orang lain. Midwell bisa berupa dalam cinta, persahabatan, pokoknya tentang suatu hubungan dengan seseorang, tentang sosial. Yang kedua, egwell, manusia dengan diri sendiri. Egwell berarti menyadari diri kita sebagai ada manusia dan memahami kita yang sebenarnya ketika kita berhubungan dengan hal-hal dan dunia orang lain. Dan yang terakhir, omwell, adalah lingkungan di sekitar kita, lingkungan biologis dan fisik. Itu adalah dunia alam, hukum alam, serta termasuk dorongan-dorongan biologis kita, seperti lapar dan tidur, gejala-gejala alam, seperti kelahiran dan kematian. Yang kedua, non-being. Kesadaran akan kebebasan dan tanggung jawab bisa menimbulkan eksistensial yang menjadi atribut dasar manusia. Bentuk yang jelas dari non-being adalah kematian. Kesadaran tersebut menghadapkan individu pada kenyataan bahwa dia memiliki waktu yang terbatas untuk merealisasikan potensi-potensinya. Selain konsep-konsep dasar, di psikologi eksistensial terdapat juga konsep-konsep lain, yaitu terdiri dari pertama, kecemasan. Kecemasan merupakan perilaku manusia yang dilandaskan dari rasa takut. Mai menyimpulkan bahwa kecemasan sesuatu yang penting bagi pertumbuhan seseorang di dalam individu dan sesungguhnya memberikan sumbangan pada sesuatu yang dimaksud menjadi manusia. Inilah cara manusia memerankan kebebasan untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Kecemasan terdapat 2 tipe, yaitu kecemasan normal yang biasanya dialami ketika periode perubahan nilai-nilai seorang terancam. Contoh, kecemasan saat mau ujian,
kecemasan menunggu pengumuman, dan sebagainya. Dan yang kedua, kecemasan neurotik, reaksi yang tidak wajar terhadap ancaman. Contoh, seseorang yang takut di keramaian hingga menimbulkan gejala fisik. Gejala fisik bisa berupa kejang-kejang, terus gemetar. Yang kedua, rasa bersalah muncul saat manusia menyangkal potensi, gagal melihat secara akurat kebutuhan dari sesamanya, dan lupa akan ketergantungan dengan alami. May menemukan bahwa rasa bersalah ada kaitannya dengan ketiga unsur, yaitu Ommel, Midwell, dan Egwell. Yang pertama, rasa bersalah karena lupa akan ketergantungan terhadap alam. Tidak hidup seimbang dengan alam dan merusak alam, itu termasuk rasa bersalah yang pertama. Bentuk kesalahan yang kedua yaitu lupa karena tidak melihat dunia orang lain. Contoh, tidak bisa berhubungan sosial. Bentuk kesalahan kedua yang terjadi bila kita tidak mampu meresepsikan secara akurat dunia orang lain. Kita dapat melihat orang lain hanya melalui sudut pandang kita sendiri, dan kita tidak pernah dapat menilai dengan sempurna kebutuhan-kebutuhan mereka. Rasa salah yang ketiga yaitu rasa bersalah karena tidak menerima potensi yang telah dimiliki. Contoh, tidak menerima kelebihan yang telah dimiliki. Bentuk ketiga dari kesalahan antologis ialah kesalahan yang terjadi karena kita menyangkal potensi-potensi kita, atau kita gagal memenuhi potensi-potensi itu. Dengan kata lain, kesalahan itu bersumber pada hubungan kita dengan diri kita sendiri. Yang ketiga, intensionalitas, kemampuan untuk membuat pilihan dan keputusan tentang masa depan. Intensionalitas menjadi struktur makna yang memungkinkan diri sebagai subjek atau sebagaimana adanya melihat dan memahami dunia luar yang objektif. Tanpa adanya intensionalitas, kita tidak dapat memilih atau tidak dapat bertindak sesuai dengan pilihan itu. Tindakan mengandung intensionalitas, seperti halnya juga intensionalitas mengandung tindakan. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Tindakan ada dalam intensi dan intensi ada dalam tindakan. Cinta sebagai kebutuhan individu untuk bersatu dengan orang lain. Perhatian tidak sama dengan cinta, tetapi menjadi sumber dari cinta. May bilang bahwa eros adalah cinta, tapi bukan seks. Dalam mitologi Yunani diartikan dengan dewa cilik yang digambarkan sebagai seorang pemuda. Kemudian, eros yang diartikan sebagai cinta akan berubah menjadi hama kecil yang mengganggu dewa asmara. Kehendak adalah kapasitas untuk mengatur diri sendiri supaya tidak bergerak dalam suatu arah pencapaian suatu tujuan tertentu. Hal ini sama dengan ego, dan pengujiannya kenyataan atau reality testing, tetapi dengan sumber energinya sendiri seperti dalam psikologi ego. Macam-macam cinta. Yang pertama itu seks. Seks adalah fungsi biologis yang dapat dipuaskan melalui hubungan seksual atau pelepasan tegangan seksual lainnya. Seks masih tetap merupakan daya untuk menghasilkan keturunan, dorongan yang mengekalkan ras, sumber kenikmatan manusia yang sangat kuat, dan kecemasannya yang sangat persuasif. Eros adalah semacam cinta yang mempersatukan dua orang untuk membentuk suatu hubungan tetap atau bertahan lama, misalnya dalam hubungan perkawinan. Eros dibangun berdasarkan perhatian dan kelembutan. Dalam masyarakat, seks dan eros sering diartikan sama. Seks pada dasarnya adalah kebutuhan fisiologis yang mencari kepuasan dengan melepaskan tegangan, sedangkan eros adalah hasrat psikologis untuk memperoleh keturunan melalui kesatuan yang bertahan lama dengan orang yang dicintai. Lalu selanjutnya yaitu filia. Filia tidak dapat tergesa-gesa, membutuhkan waktu untuk tumbuh dan berkembang, dan membenamkan akar-akarnya. Seperti misalnya cinta yang berkembang secara perlahan-lahan antara saudara kandung atau antara teman-teman yang berlangsung lama. Seperti persahabatan, lalu dengan saudara, itu termasuk dalam cinta filia. Dan yang terakhir yaitu agape. Agape itu bisa berupa penghargaan terhadap orang lain.
Perhatian terhadap kesejahteraan orang lain melebihi keuntungan yang dapat diperoleh seseorang dari hal itu. Cita tambah pamrih. Nah, contohnya dari hubungan dari cinta agape ini yaitu cinta ibu kepada anaknya. Yang terakhir yaitu kebebasan dan takdir. Kebebasan adalah kapasitas individu untuk mengetahui bahwa dia orang yang ditentukan. Terdapat dua bentuk kebebasan, yaitu kebebasan eksistensial dan kebebasan esensial. Kebebasan eksistensial adalah kebebasan bertindak atau kebebasan melakukan, sedangkan kebebasan esensial yaitu kebebasan atas sesuatu yang terjadi. Implikasi teori psikologi eksistensial terhadap psikoterapi. Tidak seperti kebanyakan pendekatan teori lain, yaitu Freud, Adler, Rogers, dan yang lainnya. Pendekatan eksistensial May tidak memiliki teknik-teknik terapeutik yang ditentukan secara ketat. May menyatakan tujuan psikoterapi ialah membuat orang-orang bebas. Fungsinya terapis itu untuk membantu orang-orang bebas menyadari dan mengalami kemungkinan mereka. Terapis May berkonsentrasi pada simptom-simptom pasien. Simptom-simptom pasien adalah cara-cara sederhana melarikan diri dari kebebasan dan merupakan indikasi bahwa pasien tidak menggunakan kemungkinan-kemungkinan yang ada di dalam dirinya. Implikasi teori ini terdiri dari kesadaran diri. Kesadaran diri membantu individu untuk mencapai kesadaran untuk hidup secara penuh sebagai manusia. Lalu selanjutnya kebebasan dan bertanggung jawab. Bebas memilih alternatif tindakan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Yang ketiga, keterpusatan dari kebutuhan akan orang lain. Kebutuhan untuk menjadi orang yang berarti dalam dunia orang lain. Yang keempat, pencairan makna. Membantu individu untuk mencari tentang identitas diri dan makna hidup. Dan yang terakhir, kecemasan sebagai syarat. Kecemasan sebagai tenaga motivasional untuk bertumbuh, membantu individu mentolerir ketidaktentuan keadaan. Terdapat teknik lain yang digunakan ketika May menterapi Philip, yaitu May menyuruh Philip untuk mengadakan percakapan khayalan dengan ibunya yang sudah meninggal. May juga menyuruh Philip untuk membawa sebuah foto tentang dirinya ketika masih anak-anak. Pada akhir terapi, Philip tidak menjadi seorang pribadi yang baru, tetapi dia benar-benar lebih menyadari suatu bagian dari dirinya yang sudah sejak semula ada padanya. Ini merupakan tujuan dari terapi yang dimaksud oleh May. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa memenuhi tugas ujian akhir semester Psikologi Kepribadian 2.